semuanya. Selamat datang di tugas dasar perlindungan tanaman kelompok kami. Kalau kita membicarakan tentang buah belimbing manis, buah berbentuk bintang ini pasti menjadi favorit karena kesegarannya. Tapi tahu nggak sih, di balik rasanya yang manis, petani belimbing sering dibuat pusing oleh serangan hama yang bisa bikin gagal panen total. Nah, sebelum kita bedah lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 3, Fakultas Pertanian Universitas Kediri dengan saya Nabila Nur Aziza. Saya Dewi Popini Saila. Dan saya, Muhammad Faisal Gumai. Nah, hari ini kami sedang berada di lahan milik Pak Dar yang bertepatan di Kecamatan Locarat, Kabupaten Nganjuk untuk melihat langsung apa saja hama utama tanaman belimbing dan bagaimana cara petani mengatasinya. Yuk, ikuti keseruan kami. Hama pertama yang ditemukan adalah lalat buah. Masalah utamanya bukan tentang lalat buah yang terbang, tapi larva atau belatung yang hidup di dalamnya. Induk lalat menyuntikkan telur ke dalam buah dan saat menetas menjadi larva, mereka akan memakan daging buah dari dalam. Akibatnya, buah menjadi busuk, berair, dan rontok sebelum matang. Selanjutnya, ada ngengat bulu yang termasuk dalam famili Pteroporidae. Nah, hama satu ini targetnya licik. Mereka suka menghisap cairan pada bunga belimbing yang baru mekar. Akibatnya, hisapan mereka, bunga-bunga ini akan mengering, menghitam, dan rontok bahkan sebelum sempat berubah menjadi bakal buah. Kalau bunganya habis, gagal panen sudah pasti di depan mata. Terakhir adalah ulat geraya atau Spodoptera litura. Uniknya, seringkali kita nggak bakal nemu ulatnya di siang hari, tapi gejalanya di daun jelas banget. Tanda utamanya adalah daun belimbing jadi compang-camping, berlubang besar, bahkan bisa habis tak bersisa. Ulatnya kemana? Nah, ulat ini punya strategi yang cerdik. Mereka adalah pasukan malam yang aktif makan daun dari sore sampai malam hari. Begitu pagi datang, mereka langsung turun dan masuk ke dalam tanah. Bukan cuma menghindari matahari, tapi mereka sengaja bersembunyi untuk berlindung dari serangan predator dan pandangan kita sebagai manusia. Di dalam tanah, mereka aman bersembunyi, atau sekalian berubah menjadi kepompong jika sudah waktunya. Jadi, daun rusak parah, tapi pelapunnya sudah aman tiarap di bawah tanah. Nah, kita menggunakan penyemprotan pestisida, terutama yang berdosis rendah dulu. Masalahnya apa? Kita nggak boleh menggunakan dosis tinggi untuk tanaman buah. Sedangkan untuk tanaman belimbing kan tanaman yang cara pola konsumsinya tidak dikupas. Jadi untuk penggunaan pestisida disarankan untuk menggunakan dosis rendah. Dia tiap 3 hari sekali harus ngidong tank, semprot terus. Nah, sedangkan nanti buahnya itu loh yang residunya kan harus sedikit. Kalau residunya banyak ya kalau konsumen kita itu orang biasa nggak tahu masalah kesehatan, nggak masalah. Kalau konsumen kita itu orang kesehatan dari dinas kesehatan, kalau jelek Ya nggak laku di pasar. nah, itu kan yang berat ke situ. Untuk pengendalian hama secara mekanis itu kita melaksanakan yang namanya pruning, gitu, pengurangan cabang terutama batang air. Itu untuk batang air itu seharusnya dibuang karena itu satu mengurangi nutrisi yang tersalurkan ke buah. Yang kedua dia akan merusak tanaman yang sudah berbuah. Misalkan ranting yang sudah tua yang sudah berbuah bagus itu kalau tumbuh batang air dia akan rusak, otomatis mati karena nutrisinya terserap oleh batang air. Nah yang ketiga untuk penyinaran sinar matahari, kalau terlalu lebat dengan tumbuhnya batang air, otomatis sinar matahari tidak bisa mencapai akar tanaman. Kan packaging ataupun pemblongsongan itu biayanya lebih besar. Cuma satu kali dalam musim panen itu bisa sampai pasca panen itu tidak menggunakan pestisida lagi. Kita bisa kalkulasi kalau ini menghasilkan sekian ton dengan harga sekian kan bisa jadi nominalnya rupiah kan cukup lumayan. Sedangkan untuk satu pohon itu rata-rata kan katakanlah 20 kilo. Itu minimal yang satu pohon 20 kilo. Kalau yang besar bisa sampai 50 kilo lebih. Nah untuk 20 kilo kita kalikan 600 pohon sudah berapa? Kalau pengendalian hama tidak terpadu kita ya ruginya cukup banyak, terutama waktu pembuahan itu penanganan buah secara kurang efektif, jadinya ya itu tadi kegagalan rontok itu bisa jadi sampai 60%. Nah, setelah berwawancara dengan Pak Darminto selaku pemilik dan melihat cerdiknya musuh-musuh tadi, kita tidak bisa lagi asal semprot kimia. Solusi terbaiknya adalah dengan menerapkan PHT atau pengendalian hama terpadu. Mulai dari membungkus buah sejak dini, menjaga kebersihan kebun dari buah rontok, hingga tahu waktu yang tepat untuk memburu ulat gerayak di sore hari.
Apabila prinsip PHT ini kita terapkan dengan baik, ada 3 keuntungan besar yang akan kita dapatkan. Yang pertama, jelas kita mengurangi resiko gagal panen karena buah dan bunga terjaga sejak awal. Selanjutnya, kita bisa menekan penggunaan residu bahan kimia sehingga buah belimbing yang kita konsumsi jauh lebih sehat dan aman. Yang terakhir, otomatis kita bisa mencegah kerugian ekonomi akibat biaya pestisida yang membengkak dan hasil panen yang rusak. Jadi, bertanilah dengan cerdas menggunakan prinsip PHT. Jaga kebun kita, amankan panen kita. Saya, perwakilan dari kelompok 3, sampai jumpa di tugas berikutnya. Salam sukses, petani Indonesia.